gue bisa curi gaji seseorang, ya mau banget dong. Karena gue nggak perlu bekerja lagi kan? Siapa bilang kamu bakal nggak kerja? Kalau kamu curi gaji seseorang, itu artinya kamu curi pekerjaannya juga. Ya ampun, aku jadi malas deh karena bakal kewalahan kan kalau kerja itu. Semangat nak, anak mama pasti bisa mendapatkan gaji yang tinggi. Apa aku curi gaji mama aja ya? Silakan aja kalau kamu mau jadi babysitter mengasuh anak yang rewel dan tantrum. Nggak jadi deh mah. Oke, kelihatannya lo semangat banget nih jualannya. Kira-kira gaji lo berapa ya? Gue digaji 500.000 per bulan sama nyokap gue. Alah, jadi gitu. Tapi pekerjaan lo gampang kan? Jadi apa, Vel? Nggak apa-apa, gue lagi seneng aja soalnya gue baru dapat gaji. Dih, aneh nih anak. Daripada gaji gue 0, jadi mending gue curi yang ini dulu kan. Lumayan 500.000. Hai Pak, kira-kira gaji Bapak berapa ya? Hah? 3 juta? Iya, gaji saya 3 juta dan belum termasuk sama bonus. Kalau gitu saya mau uangnya dan saya mau kerja jadi satpam juga Pak. Jangan, karena kamu kan cewek. Kalau ada maling kamu nggak bisa nangkep. Bisa kok Pak. Gak bisa, karena itu membahayakan nyawa kamu. Kamu kan masih kecil. Ya udah deh, saya nggak jadi curi gaji dan pekerjaan Bapak. Karena saya kasihan sama Bapak. Kalau gitu saya harus cari yang lain. Gaji 1 juta lumayan nih. Itu lebih gede, yaitu 2 juta. Curi. Itu lebih gede lagi, 5 juta. Ya ampun. Feli, kamu tahu sendiri kan kalau di sekolah ini dilarang berjualan. Iya Bu, saya tahu. Emangnya kenapa? Kamu nggak berniat buat jualan kan? Karena saya mendapat laporan kalau ada yang jualan di sekolah ini. Enggak kok Bu, saya nggak jual apa-apa nih. Buktinya tangan saya kosong. Kalau sampai kamu ketahuan bekerja dan menjual sesuatu, bakal Ibu hukum. Iya Bu, tenang aja, itu nggak mungkin terjadi kok. Gaji gue udah 5 juta, tapi gue nggak tahu ini pekerjaannya apa. Berarti posisi gue nggak aman. Hai, aku adalah murid baru di sekolah ini. Sorry ya, aku nggak mau nambah teman, jadi bye. Tunggu, gaji lu 1 M? Ya ampun, kalau gitu gue harus curi. Halo? Hah? Saya bebas dari pekerjaan saya? Asik! BTW, kenapa lo seneng lo bebas dari pekerjaan lo? Karena pekerjaan gue itu berat banget. Kalau disuruh kerja lagi sih gue nggak mau. Mampus, apa gue salah pilih target ya? Kalau dipikir-pikir gaji 1 M itu pekerjaannya berat banget kan? Saya adalah bos kamu. Sekarang kamu harus ikut saya ke suatu tempat. Kali ini mau ranking kaos kaki yang lucu-lucu ya. Oke, yang pertama, kira-kira aku dapat yang mana? Ini terlalu biasa. Nomor 10. Ini lucu sih. Kayak estetik juga. Nomor 4. Nggak mau ini putih cepet kotor. Nomor 8 deh. Ya ampun. Ini kayak nggak pakai kaos kaki gitu ya. Nomor 9. Ini kayak kaos kaki bayi. No, terlalu biasa. Aku maunya yang kartun-kartun gitu, yang lucu-lucu. Terlalu kecil ayamnya. Oh my god, ini dog, lucu banget. Nomor 2. Ini lucu banget, ini couple kiri kanan. Oke, nomor 3. Nah, udah yang terakhir. Yes, bagus. Tapi kenapa pakai kaos kaki bayi ya? Gak apa-apa deh. Karena warnanya sky blue, aku suka. Bisa lihat tempat lahir seseorang atau tempat makan seseorang. Tempat lahir aja deh, jadi gue nggak perlu tanyakan mereka lagi kan. Gue bisa tahu dalam sekejap. Mah, aku bisa tahu loh mama dilahirkan di mana. Ya jelas di rumah sakit dong, kan kita orang kaya. Ya siapa tahu aja mama bohongin aku. Oh iya bener, nggak ada gunanya mama bohongin kamu. Udah jelas-jelas kita tuh lahirnya di rumah sakit karena kita orang kaya. Iya mah, nggak perlu sombong ke aku juga kali. Dadah Neng, hati-hati di jalan ya. Pak Satpam dilahirkan di rumah? Kok bisa? Ya bisa dong, karena katanya saya tuh dilahirkannya pakai bidan. Bidannya dipanggil ke rumah. Oh, bukan pakai dokter? Bukan, karena dulu itu jarang ada dokter. Untung aja aku lahirnya di zaman sekarang. Iya, zaman kamu udah enak, karena fasilitasnya kan banyak. Guys, gue bisa tahu tempat lahir kalian loh. Jangan-jangan lo dukun ya? Kok lo bisa punya kekuatan itu sih, Vel? Ini kekuatan yang dianugerahkan sistem buat gue, khusus buat gue. Wah, kalau gitu liatin tempat lahir gue dong. Soalnya selama ini gue nggak tahu gue lahir di mana.
Sama, gue juga. Nyokap gue selalu nyembunyiin tempat lahir gue ada di mana. Oke, gue bakal liatin. Kalian tenang aja. Tempat lahirnya Jessie di laut. Kalau tempat lahirnya Della di rumah hantu. Yang bener aja. Wah, pantas gue suka banget loh sama air. Wah, ternyata gue bisa ngeliat hantu karena gue lahir di rumah hantu. Oh alah, jadi tempat lahir itu mempengaruhi apa yang kita suka ya? Iya, Vel, gue juga baru tahu dari lo. Hai, perkenalkan, aku Tasya. Aku murid baru di sekolah ini. Hai, aku Feli. Sebentar. Loh, kok nggak ada? Apanya yang nggak ada? Kenapa lo nggak punya tempat lahir? Ini aneh banget. Semua manusia pasti punya tempat lahir kan? BTW, katanya hari ini kita ada ujian mendadak ya? Ngalihin topik. Ujian mendadak apaan? Kayaknya nggak ada deh. Oh gitu ya, mungkin gue salah denger. Lo udah ketemu sama anak baru itu, Vel? Anak baru yang namanya Tasya itu? Udah, tapi gue nggak bisa lihat tempat lahirnya dia. Oh, jangan-jangan dia nggak punya tempat lahir. Kalau dia nggak punya tempat lahir, berarti dia bukan manusia, Vel. Lo lucu deh, kakinya itu masih napak ke tanah. Jadi dia itu pasti manusia. Gue bisa buktiin kok. Kalau lo bisa buktiin, berarti lo bisa lihat tempat lahirnya. Mungkin karena masih loading, jadi gue nggak bisa lihat. Ya udah, kita taruhan aja. Kalau bener dia bukan manusia, lo harus bayar 1 miliar ke gue. Oke, siapa takut? Hai Tasya, tunggu sebentar. Lo mau ngapain? Nah, udah loading. Tempat lahir lo itu di planet Mars. Lo bukan manusia. Naik gajah untuk pertama kalinya tapi harus bayar mahal. Nah, ini aku masih di lift mau breakfast dulu. Nah, ini dia makanan aku. Jangan lupa pakai kerupuk juga ya. Oh iya, itu ada donat juga. Ini aku bawa ransel, segala perlengkapan tisu dan lain-lain ada di dalam tas ini. Terus udah deh, kita berangkat ke Bali Zoo. Sebelum masuk aku nemuin minuman yang kelihatannya seger banget kan guys. Jadi aku beli nih, harganya kalau nggak salah tuh 50.000. Terus biar nggak capek, aku sewa bugi ini sekitar 700 ribuan. Jadi kita mengelilingi kebun binatang naik mobil deh. Kalian juga bakal dijelasin sama belinya. Aku ngeliat orang naik gajah jadi pengen juga deh. Jadi mari kita ke sana. Ini mau ngasih makan gajah, bayar sekitar 30.000 kalau nggak salah ya. Jujur aku kayak takut-takut gitu sama belalai gajahnya. Ini aku lagi kasih wortel. Terus ini pertama kalinya aku pegang gajah dan langsung aja naik gajah. Kalau nggak salah aku naiknya itu sekitar 500.000. Menurut kalian itu kemahalan atau worth it? Di sini aku juga sambil ngobrol sama belinya, cerita tentang gajahnya. BTW karena nggak biasa naik gajah, aku jadi pusing, kayak mabuk perjalanan gitu guys. Nah, di sepanjang perjalanan rutenya ini banyak pupnya guys. Tapi baunya sama sekali nggak mengganggu kok. Nah, ini gajahnya bakal turun ke air, jadi dia bakal jalan di air. Aku diperingatin buat hati-hati pegang HP. Semoga aja HP aku nggak kecebur ya. Ini demi videoin buat kalian nih. Ini pengalaman bener-bener ngeri-ngeri sedep sih. Takut juga buat kecebur. Hari ini Bali panasnya terik banget. Naik gajahnya kalau nggak salah itu sekitar 15-20 menit. BTW gajah yang aku naikin ini lebih tua daripada aku loh guys. Terus udah deh, kalau kalian berkesempatan buat naik gajah juga, kira-kira kalian mau nggak? Hah? Gue harus tebak dosanya mama. Aduh, kira-kira apaan ya? Kalau gitu gue harus lihat cluenya. Cluenya cowok. Ini artinya apaan? Ma, dosa mama apaan sih? Kenapa kamu ngebet banget pengen tahu sih? Soalnya aku lagi ikut tantangan tebak dosa, Ma. Mama nggak mau ngasih tahu ya? Ya udah, kalau gitu aku tebak sendiri. Selingkuh. Wah, bener. Astaga, kamu tahu dari mana? Jangan bilang-bilang sama papa ya, Nak. Haha, aku bakal bilangin papa. Gak jadi deh, soalnya aku dapat 100 juta, mah. Anak pintar. 100 juta. Guys, karena gue ikut dalam tebak dosa, jadi gue dapat nominal yang lumayan besar. Jadi gue bakal traktir kalian semua. Gue takut lo kenapa-napa karena ikut tebak dosa itu, Vel. Alah, lo kan emang takut semuanya. Tapi kali ini gue serius. Iya, gue bakal hati-hati dalam menebak dosa semua orang. Yang kedua, tebak dosanya Bu Guru. Cluenya peringkat. Ini apaan ya? Oh, gue tahu. Ibu, kayaknya saya tahu deh rahasia ibu. Gak ada yang bakal tahu rahasia saya, karena rahasia saya itu susah banget. Ibu nerima suap dari peringkat-peringkat atas kan? Astaga, kamu tahu dari mana? Jangan bilang siapa-siapa ya. Sebenarnya apa, Bu? Sebenarnya selama ini kamu bukan peringkat akhir, melainkan peringkat 1. Selama ini ibu yang palsuin. Jadi selama ini gue pintar. Iya, Vel. Sekarang gue udah punya uang 300 juta. Kira-kira bagusnya gue apain ya? Cuk, amalnya cuk. Masa gue amalin ke nenek ini sih? Nenek beneran gak punya rumah? Iya cuk, selama ini nenek tidur di jalanan. Ya udah, kalau gitu aku bakal kasih semua uang aku 300 juta ini buat nenek.
Wah, baik hati sekali kamu, Cuk. Tapi apa yang kamu sudah buat tidak bisa dimaafkan. Hah? Maksudnya apaan sih? Mana? Katanya lo mau nraktir kita semua. Sorry ya, uangnya udah gue sumbangin ke nenek-nenek. Loh, bukannya di kota kita ini nggak ada nenek-nenek ya? Semua yang di kota kita kan muda-muda. Jangan main-main lo. Masa gue ngomong sama hantu? Gue serius. Oh my god. Sebenarnya apa sih maksud nenek itu? Jangan-jangan berkaitan sama dosa gue sendiri. Kira-kira cluenya apa ya? Karena gue nggak tahu dosa gue sendiri apa. Mari kita coba ranking kuku kaki. Wah, ini bagus. Warnanya netral gitu. Nomor 3. Karena itu bagus. Ini terlalu biasa, polosan. Kalau gitu nomor 10. Yang diwarnain cuma yang ujungnya doang ya. Nomor 5 deh. Ini sama yang diwarnain ujungnya doang. Ya ampun, gak mau. Panjang-panjang gitu, itu pasti sakit. Kalau cantengan gimana? Warna merah? Merah berani. Nomor 8 deh. Kepanjangan. Aku nggak bisa kuku panjang-panjang kayak gitu. Ini lumayan lah. Nomor 4. Ini cocok sih kalau ke pantai-pantai gitu, karena warna biru. Nomor 2 tapi. Nomor 1-nya yang mana ya? Ya ampun, ini gimana kalau cantengan? Aku jujur kuku kaki aku nggak pernah bisa sepanjang ini.